Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat jumpa kembali para sahabat SIRD, para sahabat SII dalam kegiatan kita di sore hari ini, SIRD yang ke-80. Salam sehat, salam sejahtera, dan tidak lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat sehat yang pasti, sehingga kita semua masih tetap bisa berkumpul dan juga bisa tetap berdiskusi dan mendapatkan pelajaran-pelajaran maupun ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kegiatan Social Investment Roundtable Discussion. Kali ini kita mengangkat tema memutus mata rantai pekerja anak demi masa depan yang berkelanjutan. Kenapa kali ini tema yang diangkat tentang memutus mata rantai pekerja anak demi masa depan yang berkelanjutan? Karena ini sebuah tragedi kemanusiaan yang pasti yang merampas hak-hak dasar jutaan anak di seluruh dunia, serta dapat menghambat potensi mereka untuk masa depan yang lebih cerah. Di Indonesia saja, situasi pekerja anak menunjukkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan, dan dari data terbaru dari BPS, ada indikasi tren peningkatan yang signifikan. Di tahun 2024, persentase pekerja anak tercatat sebesar 2,17%, setara dengan 1,27 juta anak. Angka ini menunjukkan kenaikan dari tahun 2023, di mana saat itu di angka 1,72%, atau sekitar 1 juta anak, sehingga ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan banyak sekali industri-industri yang padat karya, seperti fashion, pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit, kakao, serta pertambangan kerap kali menjadi sorotan karena tingginya resiko pekerja anak dalam operasional dan rantai pasok mereka. Namun di sisi lain, korporasi juga memiliki potensi dan sumber daya yang luar biasa untuk menjadi agen perubahan positif. Dengan skala jangkauan dan pengaruh ekonomi, perusahaan-perusahaan memiliki banyak sekali kapasitas untuk menerapkan praktek bisnis yang bertanggung jawab dengan berinvestasi pada program-program sosial terkait perlindungan anak. So, menjawab tantangan ini, SIRD seri yang ke-80 hadir untuk mendiskusikan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dalam keberlanjutan perusahaan, serta komitmen, protokol, dan program perlindungan anak dalam kegiatan sosial perusahaan. Dan seperti biasa nanti saya akan membagi sesi ini. Yang pertama nanti akan ada pemaparan dari Mbak Luki dari UNICEF Indonesia, kemudian akan ada pemaparan yang kedua dari Mbak Betty dari Jarak Indonesia. Setelah itu kita akan foto bersama, dan kali ini setelah foto bersama nanti kita akan ada survei yang saya harapkan nanti seluruh peserta bisa mengikuti survei. Masih survei yang kemarin karena kita memang masih membutuhkan tentang keanekaragaman hayati, tema 2 minggu yang lalu. Kemudian akan ada pemaparan resensi film dari Mas Jalal dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Seperti biasa, kita juga masih akan terus membagikan souvenir ataupun oleh-oleh yang bisa dibagikan oleh Social Investment Indonesia pada penanya yang beruntung ataupun peserta yang beruntung. Dan saya juga ingin mengingatkan terutama kepada para sahabat-sahabat kami yang baru, untuk bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan pada kolom chat Zoom setelah presentasi ataupun saat presentasi dilakukan. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada para presenter, Mbak Luki maupun Mbak Betty, untuk bisa menjawab secara interaktif di kolom chat Zoom jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta. Jadi silakan aja berinteraksi di kolom chat Zoom setelah selesai melakukan presentasi. Walaupun nanti di akhir sesi kita akan tetap ada sesi diskusi di mana pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ataupun sudah terjawab akan kita refresh kembali. Karena kadang-kadang ada peserta yang come and go yang sinyalnya mental-mental dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan hasil diskusi tetap bisa komprehensif. Dan saya juga ingin mengingatkan seperti biasa kepada para peserta untuk bisa raise hand. Satu penanya privilege seperti nanti yang akan saya sampaikan setiap akhir presentasi, saya akan mengundang satu orang penanya by raise hand yang bisa langsung dijawab oleh para narasumber. Baik, tanpa mengurangi waktu, kita sudah di 15.14 saat ini.
saya akan memulai kegiatan pada hari ini dengan memanggil ataupun meminta kepada Mbak Lukita untuk menyampaikan materi yang pertama. Silahkan sebelum Mbak Lukita presentasi, tolong saya di-share dulu CV-nya supaya kita sama-sama kenal siapa Mbak Lukita Wardani ini. Silakan panitia, terima kasih. Mbak Lukita Wardani Setiarso, Partnership on Child Right and Business Specialist UNICEF Indonesia. Beliau saat ini dari tahun 2017 sampai sekarang, dan beliau juga seorang business owner dari Isores Sinergi Internasional dan pernah menjadi Chairman of Management Team dari Yayasan Agro Harapan. Sebelumnya juga sebagai Regional CSR di PT Agro Harapan Lestari dan seorang Government Relation Officer Indonesia Program di Save the Children. Memang pekerjaan sejak awal berbaunya sudah berbau anak-anak ya, sudah berbau betul-betul tentang Save the Children sampai sekarang pun masih terkait dengan child right. Baik, dan education beliau, beliau seorang business administration dan kemudian juga experience ataupun mungkin secara profesional seorang certified sustainability reporting assurer dari NCSR. Saya masih sampai spesialis dan Mbak Luki sudah sampai di assurer. Oke, terima kasih sudah memperkenalkan diri, walaupun saya memperkenalkan ya, karena seperti biasa tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, boleh nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Silakan Mbak Luki untuk bisa memberikan pemaparan sekitar 20 menit. Ya, terima kasih Mbak Peggy. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya, terdengar. Jadi dari perkenalan tadi mungkin saya sudah kerja di tahun 98, jadi ini udah masuk ke tahun ke-27. Wow. Jadi di antara yang sudah disebutkan, saya juga pernah bekerja di airlines, lalu di banking dan pharmaceutical. Jadi lumayan ada 2 kaki pengalaman dan development dan juga di businesses atau private sector. Saya mulai izin share screen ya, Bapak Ibu. Boleh, silakan. Oke, slide-nya agak banyak karena saya berusaha melakukan alur, tetapi mudah-mudahan jika memang nanti bisa saya kita skip supaya tidak terlalu lama ya. Begitu. Saya ambil judul agak provokatif nih ya. Jadi judulnya bagaimana masa depanku tumbuh di antara berbagai krisis dalam konteks bagaimana sih mengintegrasikan hak anak dalam strategi dan aksi keberlanjutan perusahaan. Karena kalau integrasinya tidak bisa terjadi dan hanya mengharapkan apa yang dilakukan oleh negara, rasanya tumbuh sebagai anak Indonesia saat ini itu tantangannya banyak sekali. Salah satunya bisa jadi adalah tantangan terkait dengan pekerjaan anak. Sebentar. Kita ada satu video, kebetulan UNICEF adalah partner dari Kementerian HAM kalau saat ini, tapi dulu itu Dirjen HAM di bawah Kemenkumham, dan harapan saya video ini bisa memberi gambaran umum seperti apa konteks hak anak pada dunia usaha. Sebentar ya. Apakah kalian masih ingat dalam video satu? Apakah suaranya terdengar? Terdengar ya? Oke, terima kasih. Mengenal bisnis dan HAM, kita belajar bahwa bisnis memberi dampak kepada hak asasi manusia dan dampak bisnis dirasakan berbeda oleh kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Pada video 2 mengenal konvensi hak anak, kita belajar bahwa hak asasi anak berbeda dengan hak asasi manusia secara umum. Anak masih bertumbuh kembang sehingga ia memerlukan pengakuan atas beberapa hak tambahan yang mempengaruhi proses tumbuh kembangnya tersebut, seperti hak untuk diberi identitas, hak untuk bermain, hak untuk didengar pendapat dan pandangannya. Dampak bisnis kepada kehidupan dan hak anak dipengaruhi pada intensitas dan frekuensi interaksi yang terjadi antara bisnis dan anak-anak. Anak adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis. Mereka adalah anak pekerja, anak pelanggan, anak masyarakat, dan generasi masa depan yang akan menjadi pekerja, pelanggan, atau pemilik usaha kelak. Dampak bisnis kepada hak anak bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, dampak di tempat kerja. Kebijakan yang dibuat bisnis kepada pekerjanya berdampak langsung pada kualitas kehidupan pekerja dan keluarga mereka.
Upah yang layak dapat memberikan kualitas hidup yang baik untuk pekerja dan anak-anak mereka. Jaminan kesehatan dan pengaturan cuti atau izin yang ramah pada keluarga mendorong peran orang tua bekerja untuk bisa mengasuh anak-anak mereka dengan optimal. Contohnya, saat bisnis membuat produk, bisnis bisa merencanakan bahan-bahan dan desain produk yang aman untuk anak, atau mendukung anak mendapatkan hak mereka. Misalnya, membuat inovasi produk untuk anak dengan disabilitas sehingga mereka bisa belajar dengan lebih baik lagi, atau bisa melakukan kegiatan olahraga seperti teman-teman mereka, atau membuat produk sanitasi yang ramah untuk anak dengan disabilitas. Saat bisnis melakukan tanggung jawab mereka kepada lingkungan hidup, menjaga agar tidak terjadi polusi, maka anak-anak masyarakat di sekitar mereka bisa bertumbuh kembang dalam lingkungan hidup yang aman dan sehat. Upaya-upaya bisnis untuk menghormati dan mendukung hak anak sebaiknya dilaporkan sebagai bagian dari laporan tanggung jawab sosial atau laporan keberlanjutan perusahaan. Pada tahun 2011, UNICEF, Save the Children, dan UN Global Compact memperkenalkan 10 prinsip dunia usaha dan hak anak atau Children Rights and Business Principle dalam upaya memberikan arahan tentang apa saja yang perlu diperhatikan oleh bisnis untuk bisa menghormati dan ikut mendukung pemenuhan hak anak. Lebih lanjut tentang 10 prinsip dunia usaha dan hak anak dapat dipelajari pada dokumen berikut. Untuk bisa mengetahui dampak bisnis pada hak anak, bisnis perlu memastikan bahwa anak dan kelompok beresiko lainnya masuk dalam prioritas kajian uji tuntas HAM yang dilakukan oleh bisnis, sesuai pedoman umum PBB tentang bisnis dan HAM, dan sesuai dengan prinsip 1 CRBP. Bisnis juga bisa mendorong pengembangan keahlian remaja dan memberi ruang untuk remaja berpartisipasi aktif dalam merencanakan program tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya seperti program beasiswa, pemberdayaan desa, atau merancang program pelatihan keahlian atau magang. Indonesia telah mengatur bagaimana bisnis dapat menghormati dan mendukung perlindungan anak melalui Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Upaya bisnis dalam mendukung dan menghormati hak anak dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan agenda kota atau kabupaten layak anak menuju Indonesia layak anak. Sebetulnya sudah terangkum di situ ya. Jadi kemitraan UNICEF dengan Kementerian HAM bertujuan untuk mengintegrasi hak anak dalam konteks agenda nasional terkait bisnis dan HAM, termasuk pelaksanaan dari mandat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 72, di mana pelaku usaha diminta untuk mengintegrasikan upaya perlindungan anak pada kebijakan, pada inovasi produk, dan pada program tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat. Lalu bagaimana sih kemudian anak bisa sampai bekerja? Nah, berdasarkan hasil diskusi yang kita lakukan bersama para stakeholder, termasuk pada anak-anak sendiri, ada beberapa aspek yang mendukung. Pertama, aspek ekonomi. Seperti kita sadari ya, saat ini PHK sedang banyak, jadi otomatis kalau orang tua atau pengasuh dari anak tersebut kehilangan pekerjaan, maka anak menjadi rentan kepada kemiskinan dan akhirnya rentan kepada eksploitasi ekonomi atau eksploitasi lainnya. Lalu jikapun dia bekerja, ternyata mungkin orang tua dan pengasuhnya bekerja di tempat kerja yang kurang bertanggung jawab sehingga penghasilannya tidak layak alias kurang. Jadi akhirnya balik lagi, keluarga tidak bisa menghidupi anak-anak mereka dengan baik dan harus mencari tambahan.
Lalu ada fenomena pekerja migran Indonesia, di mana sering anak-anak ditinggalkan di desa tanpa kejelasan siapa yang menjadi pengasuh dari mereka. Di Nusa Tenggara Timur, yang terjadi adalah Kota Kupang menerima banyak anak yang datang dari kabupaten di sekitar Kota Kupang karena mereka ditinggal oleh orang tua mereka yang menjadi pekerja migran, dan karena tidak ada kejelasan siapa yang menafkahi dan siapa yang mengasuh, maka mereka pergi ke kota dan akhirnya menjadi pekerja anak di sektor informal. Bahkan ada yang sampai menjadi korban trafficking. Lalu konflik dan perang, mungkin ini tidak terlalu sesuai untuk konteks Indonesia, tetapi kalau ini terjadi dan kita lihat terjadi di secara global, memicu balik lagi ya, kehilangan orang tua, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, dan akhirnya mendorong anak-anak harus survive. Dan kalau untuk Indonesia, konteks bahwa Indonesia adalah rawan bencana, jadi bencana alam juga bisa mengakibatkan kehilangan orang tua, kehilangan rumah, kehilangan mata pencarian, dan lain sebagainya. Aspek-aspek tersebut kemudian dipengaruhi atau diperburuk dengan adanya hambatan atau ketimpangan pada sistem atau jaminan perlindungan sosial, baik yang memang didesain untuk masyarakat secara umum atau didesain secara khusus untuk kelompok-kelompok marginal tertentu. Nah, hal ini tentu saja mengakibatkan sumber daya tidak ada, antara tidak ada sama sekali atau terbatas, lalu pengasuh atau orang tua tidak ada, antara tidak ada sama sekali atau tidak berperan secara optimal, dan mengakibatkan tidak adanya dokumentasi atau pemenuhan hak sipil seperti akte kelahiran, karena mungkin orang tuanya tidak punya kartu keluarga, bisa jadi akta nikahnya pun tidak tercatat di kantor catatan sipil. Lalu apa yang terjadi? Anak-anak mengalami kemiskinan multidimensi, bukan hanya pada satu aspek, tapi dari banyak aspek, tidak memiliki akses pada hak dasar, mengakibatkan ia terputus dari sistem jaminan perlindungan sosial yang disediakan oleh negara, walaupun untuk yang memiliki dokumen pun masih ada yang tidak terjangkau. Dalam konteks itu, maka anak-anak menjadi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, dan akhirnya anak terpaksa ikut bekerja atau bahkan jadi pekerja untuk keluarga mereka atau untuk diri mereka sendiri. Hasil diskusi UNICEF bersama dengan Business dan Children Rights Working Group juga mengidentifikasi beberapa pemicu lainnya, yaitu fear of missing out ya, ini FOMO fenomenal akibat intervensi sosial media dan internet yang sangat masif, mendorong aktualisasi diri remaja yang ditopang dari perilaku konsumtif, mengakibatkan mereka bisa jadi sebetulnya adalah korban dari algoritma pemasaran pada sebuah produk. Jadi ada kombinasi antara irresponsible behavior dari produk, brand, dan juga bisnis, dan kondisi psikologis remaja, dan juga kebutuhan aktualisasi mereka. Lalu strategi pemasaran dan iklan yang kurang bertanggung jawab mendorong perilaku konsumtif masyarakat termasuk remaja, dan ini terbukti pada diskusi waktu itu dengan salah satu mitra jarak di Lampung untuk perkebunan karet, salah satu dari anak yang akhirnya putus sekolah dan bekerja di perkebunan karet, sesederhana karena ia ingin punya motor, dan ada dealer motor yang sampai ke desanya dan mengatakan DP-nya 0%, cicilannya 500.000, dan kalau dia bekerja di perkebunan karet dia dapat gaji 1,5 juta, jadi masih sisa 1 juta. Lalu ada terlalu banyak kemudahan akses kepada pinjaman secara online, baik paylater, pinjol, judol, bank keliling, koperasi, dan lain-lain. Kembali lagi ini juga terangkat di sebuah diskusi dengan anak yang rentan, penyintas, dan yang masih dalam pekerjaan terburuk anak, bahwa dalam rangka menopang perilaku konsumtif dan aktualisasi mereka karena mereka tidak mau ketinggalan, maka akhirnya mereka terlibat hutang dan memiliki pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya. Kebetulan ya, saya sedang membantu EKPAT dalam pelatihan finansial literasi yang sayangnya untuk anak rentan, penyintas, dan yang masih bekerja di bidang seksual komersil. Jadi ini adalah salah satu dari contoh pekerjaan terburuk anak. Dan yang menarik adalah kebiasaan ini kondisi mereka berada di situasi tersebut terdorong karena adanya
kebiasaan yang mendorong mereka mencari uang tambahan untuk membiayai perilaku mereka yang mereka anggap sebagai jalan keluar dari situasi kehidupan sehari-hari, yaitu suka nongkrong di mall karena tidak betah di rumah. Nah, tidak betah di rumahnya karena satu, situasi rumah tidak kondusif, kedua, rasio jumlah penghuni rumah dan luasan rumah tidak ideal, dan sebagainya. Beberapa anak merasa terpaksa, tetapi sayangnya kami menemukan beberapa anak tidak merasa terpaksa dan merasa baik-baik saja. Pekerjaannya itu tidak masalah. Berarti terjadi penyimpangan norma. Pengeluaran mereka ada yang mencapai 6,5 juta sebulan, berarti di atas rata-rata pendapatan UMP DKI. Ini adalah anak-anak di wilayah Jakarta Timur, dan pada saat ditanya siapa yang sebetulnya mengelola uang, ada yang menjawab dirinya sendiri, ada yang bilang dijatah orang tua, ada yang dibilang suami, pacar, pertua, dan sebagainya. Dan hampir semuanya saat ditanya bagaimana mereka melakukan prioritas pembelanjaan, melakukan pemilihan konsumsi kosmetik, skincare, fashion, dan juga yang berkaitan dengan nongkrong tadi ya, rokok, ngopi, dan sebagainya sebagai kebutuhan utama. Sehingga siklus dari pengeluaran yang banyak dan akhirnya terlibat hutang karena pay letter dan lain sebagainya juga jadi tinggi, atau mereka membutuhkan pekerjaan dan profesi yang mudah dikerjakan tetapi berpenghasilan tinggi sehingga sangat sulit membuat mereka keluar dari pekerjaan terburuk ini. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja yang dikeluarkan dalam video yang dimiliki oleh Kemen PPA, ada 3 sektor yang cukup kuat dalam sebagai jumlah di mana anak bekerja atau pekerja anak berada. Yang pertama pertanian 38,38, tapi paling tinggi jasa. Jasa ini macam-macam ya, termasuk seperti tadi itu masuknya jasa. Lalu industri dan manufaktur, dan ini menurut saya menarik karena industri biasanya memiliki keketatan lebih tinggi dari standarisasi dan juga pengawasan, maka bisa sampai ada 18% ini apakah di rantai pasok atau di industri itu sendiri. Rata-rata upah adalah 1,2 juta, jadi di bawah rata-rata UMR di Indonesia. Lalu gimana kita memahami konteks hak anak di sektor pertanian dan perkebunan tadi yang jadi salah satu penyumbang karena 38% dan nanti berkaitan dengan PAKLA. UNICEF pernah bekerja sama dengan PKPA, Pusat Kajian Perlindungan Anak, untuk mengidentifikasi dampak pada situasi di keluarga petani sawit. Dan yang ditemukan adalah memang terjadi perbedaan dampak antara anak yang berada di industri kelapa sawit, jadi di pabrik, di perkebunan, perusahaan, dan yang terjadi di level petani. Kerentanannya otomatis lebih tinggi yang terjadi di level petani, terutama karena petani memiliki keterbatasan akses pada permodalan, mengakibatkan salah satu cara dia menekan biaya adalah mempergunakan anggota keluarganya sebagai tenaga kerja. Dan untuk itu, kerentanan anak pada sektor pertanian yang sebetulnya adalah perkebunan keluarga menjadi lebih tinggi karena petani sering tidak paham kapan dan pada usia berapa seharusnya anak diperkenalkan pada pekerjaan-pekerjaan di perkebunan yang masih dalam konteks aman, cukup aman. Nah, dalam konteks yang lain, temuan kami bersama dengan PKPA di tahun 2020 juga menemukan 2 kasus putus sekolah pada tingkat SMP di Kalimantan Barat dengan 2 alasan yang sangat berbeda. Yang satu, anak tersebut putus sekolah karena harus menggantikan ayahnya bekerja di ladang di kebun sawit keluarga karena menderita stroke. Dan ini terjadi karena ayahnya atau keluarga mereka tidak memiliki jaminan kesehatan dan jaminan perlindungan sosial, berarti kondisi keterpaksaan. Yang satu, anak itu putus sekolah dan bekerja di kebun tetangganya karena merasa sekolah tidak relevan untuknya, dan juga dia ingin memiliki gadget baru atau HP baru yang orang tuanya tidak bisa belikan, yang berarti ini bukan kondisi keterpaksaan. Pada wilayah lain, kita juga menemukan bahwa situasi pekerja anak terjadi karena anak tersebut sudah menikah dan harus menghidupi keluarga, jadi anak punya anak.
Dan yang lain adalah karena tidak ada akses kepada sekolah yang lebih tinggi. Nah, kami pernah mendampingi Bapeda Aceh Singkil yang memiliki 14 konsesi sawit besar di wilayahnya, lalu meminta Bapeda untuk mulai melakukan analisa pemetaan sosial berdasarkan peta konsesi yang di-overlay dengan isu-isu sosial seperti malnutrisi, sarana fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Dan amazingly atau surprisingly, cara ini cukup diterima oleh kedua belah pihak karena baik perusahaan dan juga pemerintah daerah sama-sama bisa membaca GIS mapping. Dan peta dari yang berwarna merah menunjukkan terjadinya gizi buruk, dan dengan demikian pemerintah daerah bisa langsung berkontak dengan pemegang konsesi wilayah tersebut dan akhirnya melakukan penelusuran apa yang sedang terjadi. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan antara pemerintah dan juga perusahaan untuk bisa mengidentifikasi tantangan-tantangan yang terjadi. Pada tingkat rantai pasok, ini saya waktu itu present ke Save the Children dan juga Kemen PPA untuk kokoa. Ini mirip ya rantai pasoknya dengan sawit, jadi ada mulai dari petani, lalu ada middleman, dan biasanya di sawit terutama di Kaltim itu middleman-nya bisa sampai 7 lapis, baru ketemu processing company, dan baru akhirnya ke retailer. Nah, yang terjadi adalah tingkat kerentanan paling tinggi berada di desa, karena sifatnya tradisional, dan petani bukan aktor usaha yang memiliki badan usaha dan kapasitas dan akses kepada permodalan lebih baik. Bahkan sebagian besar petani tidak memiliki literasi, dan yang memiliki literasi adalah anaknya. Maka pertanyaannya, siapa yang berada di desa yang bisa melakukan pendampingan langsung kepada keluarga petani secara terus-menerus untuk bisa memastikan praktek perkebunan yang baik itu bisa terjadi. Jadi kalau dari sini kita lihat petani ada di lingkaran paling terkecil, lalu setelah itu adalah desa, kabupaten, provinsi, dan nasional. Maka model seperti UNICEF adanya bahkan di tingkat nasional atau bahkan di regional. Begitu juga NGO internasional dan kebanyakan NGO nasional. Jadi pertanyaannya adalah siapa aktor yang paling dekat dengan petani yang bisa melakukan pendampingan langsung tadi, dan seberapa jauh itu bisa dilakukan, seberapa lama, lalu exit strateginya apa. Secara bersama-sama dengan ILO, salah satu pendekatan rekomendasi untuk men-tackle pekerja anak adalah lewat child protection dan social protection. Dari sisi child protection, tentu saja perlindungan anak seperti tadi sudah disebutkan ya, dia harus punya identitas, hak sipilnya harus jelas, dia harus punya akses kepada hak dasar dan mekanisme perlindungan apabila terjadi pelanggaran. Namun, ini harus selaras dan paralel dengan perbaikan sistem dari penegakan hukum yang terkait dengan ketenagakerjaan. Karena apapun yang terjadi pada orang tua yang seharusnya bertanggung jawab kepada anaknya akan berdampak kepada kerentanan anak untuk akhirnya menjadi pekerja anak. Ada satu dokumen yang sudah diluncurkan yang memperlihatkan bagaimana bukti-bukti dan juga kajian policy memperlihatkan peran dari perlindungan sosial untuk bisa mengeliminasi pekerja anak secara bertahap di berbagai belahan dunia, dan salah satu subjek dari sampelnya juga adalah Indonesia. Nah, untuk contoh kebijakan yang bisa dilakukan, ini adalah salah satu contoh dari perusahaan kelapa sawit yang adalah buyer dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit lainnya. Jadi dia berkonsultasi dengan UNICEF, lalu UNICEF meminta dia menunjuk konsultan, dan dia menunjuk satu konsultan, dan konsultan tersebut yang kemudian secara terus-menerus berkonsultasi dengan UNICEF untuk mengadopsi bagaimana bisa melakukan kebijakan safeguarding dan mencegah terjadinya pekerja anak, dan apabila ditemukan apa yang harus dilakukan itu juga lebih penting.
Lalu yang kedua juga ada contoh bahwa ternyata mekanisme ini didorong kepada seluruh supply chain mereka. Bagaimana kita tahu? Karena beberapa dari perusahaan supply chain-nya itu banyak yang mengkontak UNICEF untuk bertanya bagaimana mereka harus melakukan pembuatan kebijakan, penelusuran dampak untuk bisa comply dengan requirement yang diminta oleh buyer mereka. Maka ini adalah salah satu contoh bagaimana domino effect atau multiple efek bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada seluruh rantai pasok mereka yang intinya memperbaiki dan mendukung komitmen terkait dengan penghapusan atau pekerja anak itu tadi. Yang lain adalah ini dilakukan di Aceh Singkil, 14 perusahaan sawit yang tadi saya sebutkan, 9 atau 8 diantaranya menandatangani MOU TJSLP dengan Bupati dan mengizinkan kelompok remaja menjadi bagian dari forum tersebut dan mereka secara berkala melakukan konsultasi langsung dengan remaja di wilayah tersebut untuk kemudian mendengarkan aspirasi dari remaja yang berdiri dengan kaos merah ini sedang menjelaskan bagaimana yang dia lihat bahwa si perusahaan sawit di tetangganya itu sebetulnya bisa membantu mereka untuk menyelesaikan solusi sampah yang ada di desa. Jadi kembali lagi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan mulai dari kebijakan, inovasi produk sampai program tanggung jawab sosial mereka ke masyarakat untuk bisa memastikan hak-hak anak diintegrasikan, didengar dan ada partisipasi aktif di mana suara anak didengar untuk diambil kebijakan selanjutnya. Jadi untuk ditindaklanjuti, bukan cuma sekedar tokenistik diundang lalu sebagai checklist ya. Lalu apa yang masih perlu dilakukan? Pertama, pemutakhiran data anak ini masih sangat menjadi sebuah tantangan, terutama dari sebaran jumlah per wilayah, sebaran jumlah per sektor, data irisan antara sebaran anak dan lokasi konsesi, dan lain sebagainya. Lalu pendekatan multisektor untuk mengatasi isu pekerja anak, baik dari akses layanan dasar, harmonisasi peraturan, sinergi dan kemitraan, lalu bagaimana aturan mainnya. Pemberdayaan dan penguatan keluarga petani, ini juga sangat penting, karena kembali ya literasi keuangan keluarga, UMKM, jika panennya lagi bagus, lalu dia surplus, apa yang harus dilakukan, lalu kalau panennya lagi jelek, lalu dia defisit, lalu apa yang harus dilakukan. Pemahaman agronomi dan K3 sehingga dia paham kapan saat yang tepat untuk memperkenalkan usaha keluarga yang adalah sebuah perkebunan kepada anaknya, di mana sebetulnya perkebunan memiliki kebahayaan baik dari alat yang tajam, lalu duri atau mungkin hewan buas yang ada di ladang dan lain sebagainya. Protokol dan kode etik khusus yang diperlukan untuk yang terpaksa bekerja dan yang terpaksa memberi kerja karena tidak ada opsi lain, seperti tadi misalnya anak yang sudah menikah jadi anak sudah punya anak, atau dari opsi lainnya lagi. Dan bagaimana melakukan pemantauan dan pelaporan dari dunia usaha kepada siapa mereka melapor, lalu siapa yang seharusnya melakukan pemantauan. Nah, kabar baiknya adalah peta jalan Indonesia bebas pekerja anak lanjutan yang sampai 2045 itu sudah diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan teman-teman bisa lihat, jadi dari total hijau populasi jumlah anak, itu yang biru adalah anak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundangan. Dan yang kuning adalah yang dipekerjakan pada pekerjaan biasa atau reguler, dan yang merah adalah dalam pekerjaan terburuk anak atau BPTA. Dan klasifikasi dari apa yang termasuk sebagai pekerja anak dan bukan pekerja anak sudah dijelaskan di dokumen ini pun, sehingga teman-teman bisa dengan lebih jelas melihat apakah resiko tersebut terjadi di wilayahnya masing-masing. Menteri Tenaga Kerja juga di dalam dokumen tersebut juga ada kalimat di mana jika umurnya kurang dari 15 tahun, maka apa yang harus dilakukan oleh pemberi kerja. Jadi sayangnya secara undang-undang Indonesia masih mengizinkan anak untuk bekerja karena usia legal minimal bekerja adalah 15 tahun. Dan itu selama pasal itu masih ada, maka selama itu pula Indonesia akan masih punya pekerja anak.
Namun yang dicegah dan ingin dihilangkan oleh kementerian adalah bentuk pekerjaan terburuk anak. Jadi anak-anak yang bekerja pada resiko kebahayaan tinggi dan yang akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Nah, dalam peta jalan, sebetulnya setelah dilakukan adopsi dari rekomendasi UNICEF dan ILO, yaitu perlindungan sosial, dan juga memperkuat sistem data dan informasi, dan lain sebagainya. Tinggal kita lihat seberapa jauh aksi-aksi ini telah dilakukan sampai dengan nanti 2045. Terkait dengan data dan informasi juga telah dilakukan pemetaan alur ya, mulai dari kebijakan, perlindungan anak, perlindungan sosial, dan harmonisasi tersebut. Bagaimana komunitas keluarga dan anak bisa berinteraksi dengan asosiasi serikat, badan usaha, dan pekerja, dan bagaimana itu kemudian bisa disinergikan dengan kebijakan ketenagakerjaan. Akhir kata saya meminta seluruh bagian dari aktor yang mungkin hari ini hadir untuk menjadi bagian dari perubahan. Semoga anak-anak yang saat ini masih berusia mungkin balita atau remaja yang kita harapkan nanti jadi generasi emas di tahun 2045 bisa benar-benar mendapatkan kesempatan untuk mencapai potensi optimal mereka tanpa hambatan-hambatan yang seharusnya bisa dicegah dan bisa dihindari.